kembali lagi di IAE Studios, galanya tentang animasi. Berikut ini kita akan lanjutkan alur cerita dari film Hanyo no Ya Sahime Season 2. Langsung saja kita ke alurnya. Sebelumnya Sasomaru tumbang karena menahan serangan Kirinmaru. Jaken berpikir pedang Zen Second milik Towa bisa mengatasi efek tersebut. Namun saat ini mereka berada di dalam mutiara hitam. Sementara itu Towa dan kawan-kawan yang saat ini berada di dalam mutiara hitam sedang berbincang dengan Kagome, membicarakan suasana Tokyo dan keluarga Kagome di dunia lain. Inuyasha kemudian membawa mereka ke danau tongkat kepala dua. Danau ini ternyata terhubung dengan tongkat kepala dua yang dibawa oleh Jaken. Jadi selama ini mereka berdua bisa melihat pertumbuhan Moroha, karena Jaken menunjukkan pertumbuhan Moroha dari waktu ke waktu melalui danau itu. Rin dan Jaken menghadap Kirinmaru. Rin bilang kalau dia akan menghadapinya. Hal tersebut membuat Sasomaru yang sedang terkapar memaksakan diri untuk melindunginya. Di saat yang sama, Sippo juga muncul di sana. Takechio yang membawa mutiara hitam langsung pergi bersama Sippo. Sementara itu, di danau kepala dua, tiba-tiba menunjukkan Sasomaru yang akan bertarung melawan Kirinmaru. Inuyasha dan kawan-kawan pun bergegas mencari jalan keluar agar bisa membantu mereka. Dia berniat untuk memanggil pedang Tenseiga yang merupakan kunci untuk keluar dari tempat itu. Sementara itu, Kirinmaru menjelaskan kepada Sasomaru bahwa komet maut akan muncul 500 tahun dari sekarang. Itu berarti adalah ketika zaman modern tempat asal Kagome dan tempat di mana tangan kanan Kirinmaru yang dibuang dan menjadi sosok Osamu Kirin. Kirinmaru ingin melintasi zaman karena ingin menghancurkan komet itu agar dia diakui sebagai siluman terkuat di dunia dan kaum manusia akan menyembahnya. Inuyasha menjelaskan bahwa pedang Tenseiga dan Tenseiga awalnya adalah satu pedang. Jadi dia menggunakan pedang Tenseiga di dalam tempat perut ayahnya untuk memanggil pedang Tenseiga. Towa yang sudah pernah menggunakan Tenseiga sebelumnya mulai memanggil pedang itu dengan sekuat tenaga. Sementara itu, Sasomaru yang hampir tidak bisa berdiri sedang berhadapan dengan Kirinmaru. Pedang Tenseiga miliknya bergetar dan kemudian mencabut pedang itu. Pedang Tenseiga itu terbang ke atas dan memunculkan aura yang kuat bersamaan dengan respon Towa yang sedang memanggil pedang itu. Pedang Tenseiga pun membentuk energi siluman anjing agung yang kuat, sampai-sampai membuat Kirinmaru terpental jauh dari tempat Sasomaru. Towa berhasil memanggil Tenseiga, sedangkan Sasomaru terjatuh lagi, dan Rin membawanya ke pohon waktu. Di tempat lain, Sippo dan Takechio sampai di rumahnya Sango. Takechio menjelaskan kejadian sebelumnya kepada Sango terkait mutiara hitam yang dibawanya. Lalu Sippo dan Takechio pun pergi ke gerbang Gozumezu yang merupakan pintu keluar dari mutiara hitam untuk menjemput Inuyasha dan kawan-kawan. Towa mencoba mencabut pedang Tenseiga, namun sangat sulit untuk mencabutnya. Satsuna dan Moroha pun membantu Towa, dan akhirnya berkat kekuatan gabungan mereka, pedang itu pun bisa tercabut. Dengan adanya pedang Tenseiga, kini gerbang Gozumezu pun bisa terbuka dan mereka pun keluar dari tempat itu. Saat mereka keluar, Sippo dan Takechio menyambutnya. Dan mau tidak mau, Sippo pun harus mengantarkan mereka semua secara bersamaan menggunakan teknik perpindahannya. Towa dan Satsuna mengikuti Tenseiga ke arah pohon waktu. Sementara itu, Moroha tetap bersama orang tuanya karena dia pikir itu merupakan urusan keluarga mereka. Dia tidak mau ikut campur. Towa dan Satsuna pun sampai. Towa menggunakan pedang Zen Second dan langsung menyerap energi siluman Kirinmaru yang memakan Haku milik ayahnya. Namun karena energinya sangat kuat, Towa pun kesakitan. Sasomaru menyuruh Towa untuk berhenti, namun Towa tetap menyerap energi itu, dan akhirnya energi siluman itu bisa diserap oleh Towa.
Namun akhirnya tiba-tiba Towa tidak sadarkan diri. Jaken bilang kalau jiwanya telah terkuras. Dengan kata lain, pikirannya akan mati. Tiba-tiba saat itu Akuru datang menghampiri Towa dan menolongnya sampai Towa kembali sadar. Roh pohon waktu muncul dan membicarakan tentang komet maut yang akan muncul di era Reiwa. Dan para putri setengah siluman diberikan misi untuk mengatasi hal tersebut. Reuni keluarga mereka tertunda karena ada hal besar yang harus diselesaikan. Mereka berdua pergi bersama Jaken ke tempat ibu Sesomaru untuk mencari informasi. Sementara itu, Kirinmaru yang kesal datang lagi setelah sebelumnya terpental ketika akan berhadapan dengan Sesomaru. Dan kini dia bertemu dengan keluarga Inuyasha dan berhadapan dengan mereka bertiga. Towa dan Setsuna menjemput Moroha untuk pergi ke tempat ibu Sesomaru atau bisa disebut sebagai nenek mereka. Sementara itu, Rion yang sedang bersama Riku tiba-tiba terjatuh lemas karena tubuhnya hanya boneka. Dia membutuhkan jiwa untuk bisa bergerak. Kirinmaru yang sedang bertarung melawan Inuyasha pun meninggalkan pertarungan untuk membantu Rion. Di dunia lain di era Reiwa, kini mulai bermunculan siluman-siluman yang sudah lama punah dan saat itu diatasi oleh Osamu Kirin. Kini para putri setengah siluman sudah sampai di tempat ibunya Sesomaru. Dia mempersilahkan mereka untuk perjalanan waktu menggunakan kincir waktu karena mereka sudah dipilih oleh Akuru. Namun sebelumnya banyak yang datang ke sana tapi tidak berhasil, sehingga kebencian mereka melekat di dunia bawah dan menjelma sebagai siluman. Mereka harus melawan siluman itu dulu jika mau menggunakan kincir waktu. Di tempat Rion, Kirinmaru membicarakan tentang komet maut yang akan muncul di era Reiwa. Maka umat manusia akan binasa pada waktu itu tiba. Komet itu tertarik oleh hawa siluman di dunia itu. Dan penyebabnya karena tangan kanannya yang dibuang Riku ke dalam sumur zaman yang kini menjelma menjadi Osamu Kirin. Yang menyebabkan itu semua. Dia juga membicarakan bahwa Zain Second sudah ia kutuk dan penggunanya akan kehilangan jiwanya jika dia terus memakai pedang itu. Dan nantinya tubuhnya akan digunakan untuk tubuh Rion yang baru. Rion terkejut karena tanpa diketahui, dia memberikan benda yang membahayakan jiwa Towa. Kemudian Riku mulai menyerang Kirinmaru, diikuti oleh Rion. Mereka berdua melawan Kirinmaru, namun Riku berhasil dikalahkan dan Rion juga dibuat tidak sadarkan diri dan membawanya. Sementara itu, para putri setengah siluman sedang bertarung melawan siluman Meidorama yang merupakan perwujudan dari kebencian dunia bawah. Serangan demi serangan mereka lakukan, dan akhirnya serangan Moroha dengan booster pemberian ibunya bisa melukai siluman itu. Setsuna mulai bisa melihat benang takdir milik siluman tersebut, namun jumlahnya sangat banyak. Towa menggunakan pedang Zain Second untuk menyerap energi silumannya. Dan saat itu Setsuna pun berhasil memotong benang takdir siluman itu dan mengalahkannya. Ibu Sesomaru mengatakan bahwa pedang itu telah dikutuk. Ketika pedang itu menyerap energi siluman, dia akan mengurangi jiwa pemakainya dan menyarankan Towa untuk membuang pedang tersebut. Namun Towa tetap bersikeras akan menguasai pedang Zain Second. Mereka pun kemudian menjalankan kincir waktu dan masuk ke gerbang waktunya. Saat itu Kirinmaru sedang membawa Rion menuju kincir waktu juga untuk mencegah mereka masuk. Kirinmaru pun mencoba masuk ke sana dengan membawa Rion dan meminta bantuan tangan kanannya yang merupakan Osamu Kirin di dunia modern. Towa, Setsuna, dan Moroha pun sampai di era Reiwa. Mereka bertemu dengan keluarga Higurashi yang menyambutnya. Namun ini bukan saatnya reuni. Mereka mencari tahu tentang keberadaan komet maut. Mereka kemudian pergi menemui Osamu Kirin yang merupakan guru Towa pada saat itu.
Mereka kemudian bertemu dengannya dan membicarakan tentang komet maut yang pada saat itu tidak terlihat karena rotasi bumi. Jadi komet itu saat ini berada di belahan bumi lain. Osamu Kirin ini ternyata tidak ingin menghancurkan umat manusia, malah dia menyukai dunia modern ini. Bahkan dia membasmi siluman tanpa ragu untuk melindungi manusia. Malam itu ada festival besar di kota. Salah satu bintang tamunya adalah ibu angkat Towa, yaitu Mue. Dan kemungkinan para siluman akan muncul di sana. Para putri setengah siluman bersama Kirin Sensei pun harus melindungi warga yang ada di sana. Mereka pun membasmi siluman tanpa disadari oleh manusia. Suara dari Kirin Maru yang saat ini masih berusaha melintasi waktu sampai di Osami Kirin. Namun dia tetap tidak merespon karena tidak mau Kirin Maru sampai di zaman itu. Sementara di waktu yang bersamaan, Riku yang sedang terluka datang kepada Kirin Maru dan merebut Rion darinya yang membuat dia kesal kepada Riku. Kita kembali ke tempat Towa dan kawan-kawan. Siluman muncul di panggung konser dan Towa melawannya. Para penonton tidak menyadari kalau itu siluman asli dan mengiranya itu adalah bagian dari pertunjukan. Berkat kerjasamanya, mereka pun berhasil membasmi semua siluman yang muncul di situ. Kini komet maut pun mulai terlihat oleh Towa dan kawan-kawan. Namun ternyata para manusia tidak bisa melihat komet tersebut, sehingga mereka tidak menyadari bencana besar yang akan menimpa mereka di zaman ini. Untuk menghancurkan komet itu, mereka kemudian mencari tempat tinggi dan mulai merancang strategi untuk bisa menghancurkan bencana yang akan memusnahkan umat manusia. Akankah para putri setengah siluman ini bisa mencegah bencana besar tersebut? Akan kita lanjutkan di part berikutnya. Nah, itu dia alur cerita dari film Hanyul Moya Sahime Season 2. Masih banyak loh alur cerita dari film lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.